Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Azizah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan percakapan bersama kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu Rabiatul Azizah. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak. Begini Bapak, pada kesempatan ini saya meminta waktu Bapak sebentar ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan mengenai bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan di lingkup sekolah tentang kasus-kasus di lingkup sekolah, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu ya Pak ya? Ya, dipersilakan Ibu Rabiatul kalau mau ada yang mau ditanyakan mengenai kasus-kasus yang terjadi, baik itu yang berkaitan dengan etika moral ataupun kasus-kasus lain ataupun pertanyaan lain, silakan. Saya siap untuk menjawab yang telah saya lakukan ataupun berbagi praktek baik tentang bagaimana kasus-kasus itu ditangani di sekolah saya atau yang saya alami selama ini. Oke, baik. Jadi Bapak berkenan Pak ya, tentang beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan? Ya, silakan. Ya. Ya, saya mulai ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Mengenai kasus dilema etika ataupun bujukan moral ini mungkin ada beberapa yang perlu saya pertimbangkan, yaitu berdasarkan dua kepentingan yang perlu kami pertimbangkan. Yang pertama itu baik dan buruknya, atau yang kedua itu baik apa enggak. Jadi yang saya dahulukan adalah kepentingan yang berdampak baik untuk yang ada di sekolah saya, itu betul. Jadi yang saya utamakan itu. Berarti yang mengambil keputusan yang lebih baik untuk sekolah ya, lebih utama, lebih baik, dan kedepannya kemaslahatan untuk sekolah itu lebih besar. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengenai pengambilan keputusan, seperti di awal tadi, saya ngambil keputusan itu mementingkan manfaat jangka panjangnya. Jadi dilihat apa sih kepentingan yang akan datang itu seperti apa. Jadi yang saya utamakan yaitu yang manfaatnya lebih besar, walaupun sama-sama baik gitu. Tapi manfaatnya ada yang lebih besar, dampaknya yang lebih baik untuk sekolahan, itulah yang saya ambil. Misalkan ini keputusan satu, tapi lingkup kepentingannya, kemaslahatannya itu cuma beberapa dekade. Nah, saya ambil otomatis itu keputusannya yang dampaknya lebih besar daripada itu, dan untuk kepentingan seluruh warga sekolah yang ada. Oke,
lebih pada kepentingan manfaat jangka panjangnya tadi Iya. ya Pak ya. Kemudian Pak, langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Atau tahapan-tahapannya itu Pak? Mulai dari mana? Prosedurnya apabila itu perlu dilaksanakan, eh, kita tidak bisa mengesampingkan dewan guru, warga sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada di situ rapat ataupun musyawarah untuk mengambil satu keputusan, di mana karena manfaat karena keputusan itu kan berkaitan dengan warga sekolah ataupun lingkup kerja saya. Jadi langkah-langkahnya dimusyawarahkan, kemudian mempertimbangkan mana yang manfaatnya lebih besar. Nah, itulah nanti yang saya ambil. Jadi enggak, keputusan ataupun kebijakan itu bukan dari saya pribadi, tapi berdasarkan musyawarah bersama dengan dewan guru yang lain. Berarti ini mengadakan bersama-sama ya Pak ya, Iya. mengambil keputusannya, dan mana itu yang hal yang bermanfaat untuk jangka panjang tadi. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah Bapak alami? Namanya kita ini kan manusia sosial, makhluk sosial. Jadi step by step yang saya jelaskan tadi itu kan kita adanya komunikasi, kemudian adanya kerjasama, kemudian adanya musyawarah. Dalam bentuk apapun, saya melihat itu harus dilakukan. Kemudian saya mengambil sampel-sampel mulai dari warga sekolah, mulai dari siswa dan lain sebagainya, step by stepnya. Kemudian saya bawa ke forum, saya komunikasikan dengan dewan guru dan yang berkepentingan di situ untuk mengambil satu keputusan. Jadi harus ada komunikasi, harus ada kolaborasi dengan teman-teman. Komunikasi, kolaborasi tadi Pak ya. Ya. Oke. Kemudian Bapak, selanjutnya hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak sendiri nih dalam mengambil suatu keputusan terhadap dilema etika yang dialami? Dalam tantangannya, Ya, tantangannya Pak. dalam pengambilan keputusan, adanya komunikasi, yaitu menghargai dengan guru. Nah, tantangannya ini kan karena keputusan ini, setiap keputusan ini pasti dilemanya apa? Dilemanya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, disitulah tantangan besarnya itu kan ada pro dan kontra lah istilahnya, ada pro dan kontra. Nah, disitulah tantangan saya, bagaimana saya bisa mengambil keputusan itu tidak mengesampingkan kepentingan teman-teman yang lain. Yang terpenting itu adanya komunikasi, kemudian kita memberi paparan, memberi pengetahuan kepada mereka, terus diambillah keputusan. Setelah kita musyawarah, kita ambillah keputusan yang terbaik. Berarti tantangannya itu ada yang pro kontra ya Pak ya, Iya. ada pro, ada yang kontra. Tapi ada kita yang harus setuju, tidak. tetap menghargai gitu, Iya. menghargai karena itu kan pendapat mereka juga. Mereka itu kita harus menghargai, kita ambil jalan tengah. Walaupun ada pro kontra, tetap dikomunikasikan lagi sampai menemukan solusi yang tepat gitu Pak ya. Kemudian Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat mungkin, atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Mengenai dilema etika ini, jadi jika itu kasusnya yang urgent atau berat, Ya. berarti kan segera harus ditangani, harus segera diselesaikan. Tapi jika tidak terlalu urgent lah, tidak terlalu mendesak, ya kita tetap ada identifikasi, kemudian
mana yang diprioritaskan. Itu jadi kalau misalkan tidak terlalu urgent, kita tetap adanya identifikasi, kita melihat dulu identifikasi, kemudian kita ikuti alur step by stepnya, kita musyawarahkan dan sebagainya, kemudian baru ambil keputusan. Tetapi apabila itu tadi urgent, segera saya mengambil keputusan itu sendiri karena sangat diperlukan keputusan yang mendadak atau mendesak. Tergantung kasus yang dialami ya Pak ya. Kalau urgent berarti harus segera Bapak ambil keputusan, dan kalau misalnya masih bisa ada waktu tidak urgent tadi, masih bisa dikomunikasikan lagi bersama rekan lain. Oke, baik Bapak, selanjutnya nih, ada nggak sih seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada, dalam satu organisasi itu pasti ada. Banyak teman-teman itu kan pasti mendukung, memberikan support. Nggak mungkin dalam organisasi itu atau kemajuan satu organisasi hanya tergantung pada seorang pimpinan, tapi kita tuh keberhasilan itu berdasarkan tim. Kita ada tim di sekolah, ada tim TPK, tim dan yang lain-lain yang menangani. Itulah yang membantu saya. Tugas saya sebagai pimpinan itu kan tergantung memutuskan satu kasus, tergantung jika diperlukan minta keterangan atau pendapat teman, yaitu bisa kita adakan tadi seperti step by stepnya itu. Apabila itu bisa saya ambil sendiri, tergantung dari tergantung dari kasus itu tersendiri. Dan faktornya itu semua guru itu harus terlibat, warga sekolah, bukan hanya guru, mungkin ada orang tua, stakeholder yang berkepentingan di situ, ataupun kita ambil mengidentifikasi permasalahannya dari siswa dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh berterkaitan. Jadi semuanya di situ ada punya kepentingan, ada terkaitan dan saling mendukung, saling mensupport, dan semuanya terkaitan karena kita adalah satu tim dalam warga sekolah tadi. Dan tujuannya sama, ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, ingin mencapai ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada. Berarti ada gitu Pak ya untuk membantu, yaitu tadi dengan berkomunikasi dengan dewan guru atau stakeholder yang lain ataupun komite dan lain sebagainya. Semuanya itu kan satu tim lah kita itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, ada nggak sih pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil suatu keputusan? Pelajaran banyak sekali yang saya ambil dalam memutuskan sesuatu kebijakan. Nah, yang pasti kita harus bijaksana, bisa menghargai masukan-masukan dari dewan guru, masukan-masukan dari orang tua, masukan dari anak-anak kita, peserta didik kita. Nah, jadi kita menghargai, kemudian kita belajar menghargai, kemudian kita belajar untuk bermusyawarah, kemudian berkolaborasi, kemudian kita tidak boleh keras kepala, kemudian keras kepala, kemudian kita tidak boleh mau menang sendiri, karena ini kan kepentingan untuk sekolah, untuk organisasi. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi kita bisa lebih dewasa lagi dalam berpikir, bisa menghargai, dalam melihat teman-teman ataupun yang lain itu kita melihat dari kelebihannya. Jangan kita melihat orang itu dari kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangannya orang ini dan itu, kita nggak akan bisa menghargai. Tapi kita lihat sisi kelebihan setiap individu itu apa aja. Itulah yang akan kita ambil pelajarannya. Kita bisa belajar. Misalkan si A ini bagus dalam segi
ininya kita ambil. Nah, kalau walaupun sisi buruknya itu kita abaikan. Jadi kita lebih bijaksana, lebih bisa menghargai. Kemudian dalam mengambil keputusan itu pun kan kita bisa melihat resikonya mana yang paling kecil, itu yang kita ambil. Kalau misalkan kita ambil keputusan tapi resiko ke belakangnya berat, atau resikonya itu enggak terlalu, efek dari keputusan itu tidak berdampak pada sekolah, ya kita abaikan dulu, kita ambil risiko yang kecil tapi manfaatnya lebih besar untuk keputusan itu sendiri, untuk warga sekolah, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi kita tinggalkan. Berarti yang banyak nih Pak pembelajaran Bapak ambil dari segenap kasus yang sudah dari pengalaman Bapak gitu, dari mengambil keputusan, yaitu harus bijaksana, menghargai gitu Pak ya. Menyelesaikan suatu keputusan itu kalau itu urgent cepat harus, tidak nanti-nanti. Oke, baik Bapak, terima kasih nih atas waktu Bapak dan berkenan mau saya wawancarai, berkenan mau saya ajak diskusi bersama. Alhamdulillah dari jawaban Bapak hari ini banyak nih yang bisa menjadi acuan saya sendiri dalam mengambil suatu keputusan ke depannya, bahwa pemimpin itu perlu berbincang atau bermusyawarah dengan bawahannya, dengan pemangku kepentingan di lingkup sekolah gitu ya, baik itu orang tua, masyarakat yang ada di sekitar. Untuk mengenal karakter juga kita perlu mempertimbangkan berbagai hal gitu. Seperti manfaatnya tadi untuk yang jangka panjangnya gimana gitu Pak ya. Solusi dan kerjasama, masukan-masukan juga dari orang tua dan stakeholder yang ada yang terlibat juga penting gitu, ya Pak, sangat penting. Itu harus Bu Atul nanti kalau kedepannya Bu Atul jadi pemimpin ya bisa belajar dari situ, harus lebih bijaksana lagi, bisa menghargai, itu aja nanti kuncinya. Terima kasih Bapak, saya ucapkan atas waktunya hari ini. Sangat bermanfaat apa yang Bapak sampaikan untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Atul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atul. Selamat pagi Pak Dwi, gimana kabar hari ini? Pagi juga, alhamdulillah Bu Atul. Gimana kalau Bu Atul sendiri? Alhamdulillah, saya dalam kabar baik juga Pak. Silakan Bu Atul, ada yang bisa kami bantu. Izin Bapak minta waktunya sebentar karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Bagaimana Bapak menangani atau mengambil suatu keputusan berdasarkan apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini. Baik Bu Atul, semoga berbagi pengalaman dari saya itu mungkin bisa dibuat sharing atau sesuai dengan yang tujuannya Bu Atul tadi. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin, saya mulai Bapak ya. Silakan Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Untuk mengidentifikasi kasusnya tadi ya, atau itu termasuk dilema etika atau bukan? Iya. Jadi dalam kasus itu ada dua kepentingan Bu Atul ya, kepentingan baiknya sama kepentingan baik buruknya dan baik-baiknya seperti itu. Jadi itu untuk menentukan dilema etika atau bukan. Berarti ada kok dua kepentingan tadi Pak ya? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini sih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama salah gitu Pak? Kalau misalnya ada dua kasus sama-sama benar, sama-sama salah, yaitu kita identifikasi dulu Bu Atul ya, itu manfaatnya apa, kemudian dampak negatifnya seperti apa, kita kalkulasi dulu.
Berarti mengidentifikasi dulu Pak Iya. ya, apa manfaatnya, apa Dari dua kasus tadi loh, Oke. maksudnya tuh hal positifnya apa, hal negatifnya. negatifnya. Iya, kita melihatkan dulu. Kemudian Bapak ada nggak sih langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin tahapan-tahapannya bisa Bapak sampaikan? Kalau tahapannya tentu apa namanya itu dipertimbangkan dulu ya, hal yang misalnya kasusnya seperti apa itu bisa diminimalkan atau enggak. Jadi ya di apa namanya setelah diidentifikasi kan kita mau mengolah strateginya. Menyiapkan strateginya sendiri Pak ya. Kemudian Bapak, hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak mengenai dilema etika ini? Dalam mengambil dilema etika ya, mengambil keputusan di dilema etika di sekolah kami tentunya dari pertama kita kolaborasi dulu, betul ya. Dari kolaborasi itu tadi kan kita komunikasikan, kemudian kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang ada, kita diskusikan. Setelah itu kita ambil maksudnya tuh solusinya seperti apa. Berarti ada kolaborasi dan Ya, komunikasi Pak, ya? tadi kan Oke. diskusi itu Ya, diskusi. untuk mengambil keputusan yang terbaik mengalami mengenai kasus nanti ini. mengenai atau menyelesaikan dari dilema itu. Ya baik Pak ya. Kemudian nih Bapak, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu Pak? Kalau mengambil keputusan itu memang karena di sini saya ini termasuk yang baru atau junior ya, karena kan kalau dari tingkat memang dari jabatan saya kepala sekolah, tapi dari tingkat pengalaman itu ada beberapa guru yang lebih senior dari saya. Jadi ada ketika kita mengambil dilema etika itu kita mungkin ya sungkan atau kalah pengalaman dari yang senior, tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk mengambil keputusan seperti apa. Intinya kita harus menghargai dari saran-saran beliau-beliau itu, tapi tentunya diambil dari segi solusi yang paling baiknya. Oke, tetap bersama-sama Pak ya mencari Iya. solusinya. Kemudian nih, apakah Bapak pernah memiliki sebuah jadwal gitu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau misalnya dari kasus ya Bu Atul itu ada beberapa, setelah diidentifikasi kan pasti kan tidak ada tidak mungkin 1-2 masalah. Jadi kita kalkulasi dulu, kita identifikasi dulu mana yang perlu diprioritaskan ya istilahnya kalau kata kasarnya tuh levelnya tuh berat, sedang atau tidak. Jadi yang kita dahulukan adalah yang berat tadi, kemudian sedang, baru yang misalnya kita bisa selesaikan sendiri oleh guru sendiri atau bisa didiskusikan bersama-sama. Oke, berarti tergantung kasusnya tadi Ya. dulu ya Pak ya. Kalau misalnya memang kasusnya berat dan perlu penyelesaian cepat, segera berarti Bapak Ya, diselesaikan. kalau memang kasusnya itu berat ya tadi kita prioritaskan harus segera diselesaikan. Oke. Oke, baik Bapak. Dan ada nggak sih Pak faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu Pak? Ya faktornya itu tadi dari segi pengalaman, alhamdulillah di sini kan memang ada senior yang turunnya kepala sekolah, tentunya ada saran-saran dari beliau atau di sini sebagai penasihat. Jadi dari segala pengalaman yang dulu itu nasihat-nasihat itu tadi saya mencari kesimpulannya sesuai enggak dengan dilema etika sekarang. Jadi otomatis tidak ditangani sendiri tapi tetap kolaborasi dengan kawan-kawan guru tadi. Oke, berarti ada ya Pak yang membantu Bapak? Pasti kan ada pertimbangan nih, misalnya dalam kolaborasi tadi ada guru senior, ada yang misalnya kita sejawat atau mungkin guru yang lainnya. Kemudian itu adalah usulan-usulan itu sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan dilema etika itu, Bu Atul. Iya, baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua apa yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak sendiri nih dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pengalaman yang baik itu ketika menyelesaikan atau terkait dengan dilema etika itu
membuat kita bijaksana, betul. Kemudian dalam mengambil keputusannya perlu membaca situasi dan kondisinya, kemudian menghormati, kemudian mengambil aspirasi dari rekan sejawat. Kita cari informasinya, latar belakangnya seperti apa kasus itu, kemudian cari pengetahuan yang lain. Jadi seburuk apapun orang misalnya dalam kasus itu, tetap ada nanti hal baiknya. Oke, baik Bapak ya. Terima kasih nih Bapak atas diskusi yang sudah berjalan ini. Bapak juga berkenan mau saya wawancarai hari ini. Alhamdulillah dari apa yang Bapak sampaikan ini dapat menjadi acuan saya dalam mengambil suatu keputusan ke depannya, bahwa pemimpin itu nanti tetap memerlukan kolaborasi, komunikasi dengan anggota-anggota atau rekan-rekannya dalam satuan pendidikannya gitu Pak ya. Yeah. Terima kasih Bu Atul ya sudah datang, sudah mewawancarai. Semoga hal-hal pengalaman dari kami itu bisa membantu, juga mungkin bisa sebagai apalah namanya itu tambahan informasi ya. Untuk kemungkinan pasti kan banyak juga dari mungkin pengalaman-pengalaman orang lain, tapi semoga pengalaman yang ada di SD 3 Samba ini juga bisa berpengaruh positif. Kedepannya nanti ketika Bu Atul menjadi pemimpin pembelajaran atau jadi kepala sekolah atau mungkin pemimpin apapun yang berkaitan dengan pendidikan, ya semoga bisa menjadi hal yang baik. Amin Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sangat bermanfaat apa yang Bapak sampaikan kepada saya. Lumayan menambah pengalaman saya jadinya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Atul. Terima kasih banyak Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.